Shalom semua. Ya, saya Pastor Yoel Alung dan saya melayani di SIB Petaling Jaya. Jadi saya adalah latar belakang keluarga Kristian ya dari kecil. Tetapi ya kurang aktif di dalam pelayanan. Walaupun keluarga Kristian bukan bermaksud saya adalah seorang yang wow dalam gereja ataupun mengikut karakter-karakter seperti Kristus. Dalam waktu yang sama, saudara, apa yang saya mau ceritakan di sini adalah ketika saya berada di sekolah biasa dalam sekolah SMK ataupun sekolah SK, di mana saya adalah seorang yang dianggap sebagai hero karena menyelamatkan teman-teman saya yang kena bully. Jadi setiap kali teman-teman saya kena bully, saya selalu menjadi seorang hero di sana untuk menyelamatkan teman-teman saya. Dan saya berpikir mungkin ini adalah cara baik karena saya menolong teman-teman. Saya berpikir mungkin itu cara Tuhan pakai saya untuk tolong teman saya. Ya, karena kita belum sangat aktif dan belum sangat di dalam pembelajaran Kristen ini. Jadi untuk itu saudara-saudari, saya meneruskan dengan karakter seperti ini. Dan satu masa ketika bapak saya masih sakit, dia kena kanser. Jadi waktu dia sakit, dia membawa kami ke Sarawak. Jadi saya berpikir kalau saya berada di Sarawak, mungkin karakter saya akan berubah. Mungkin saya akan diperbarui oleh Tuhan. Tetapi karakter saya masih sama. Saya juga selalu menjadi hero kepada teman-teman saya di Sarawak juga. Dan selalu ikut orang dalam pergaduhan begitu. Dan akhirnya seorang hamba Tuhan datang dekat dengan saya. Dia datang membawa saya ke pelayanan, ke sana sini pelayanan dengan secara tiba-tiba, saudara. Pada waktu itu saya tidak berapa kenal siapa hamba Tuhan ini, tetapi dia membawa saya ke sana sini. Dan dalam waktu yang sama, di sanalah karakter saya dibentuk. Nah, apabila seorang hamba Tuhan itu dia bercakap tentang firman Tuhan, dia sebut tentang 2 Timotius 2 ayat 22, di mana firman Tuhan itu berkata, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Bila dia berkhotbah tentang hal ini, dan saya teringat tentang diri saya, bagaimana karakter saya sebelum ini, saya berpikir ini adalah sudah sangat baik, tapi rupanya tidak, karena tidak ada kasih di dalam segala pergaulan saya dengan teman-teman saya. Untuk itu dalam firman Tuhan berkata bahwa jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Artinya duduklah bersama dengan orang-orang percaya pada waktu itu. Dan selama saya mengikut pelayanan ini, saya terpanggil untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Ketika itu umur saya dalam 15 tahun. Dan saya memberitahu bapak saya tidak setuju untuk saya menjadi seorang hamba Tuhan. Karena biasalah family ada cita-cita untuk anak-anak masing-masing, ya kan. Ada yang mau saya jadi dokter, ada yang mau saya menjadi chef apa semua. Tapi hati saya sangat kuat untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi dalam waktu yang sama saya harus hormati keputusan bapak saya. Jadi saya tetap belajar seperti biasa apa semua. Dan akhirnya sebelum bapak saya meninggal, katanya, "Nak," katanya, "kalau kamu nak jadi seorang hamba Tuhan, pergilah," begitu. Ketika itu dia sudah sakit tenat, dia sudah sangat sakit dan dia ingat dengan perkataan saya mau menjadi seorang hamba Tuhan, dan dia memberitahu. Dalam waktu yang sama, saudara, setelah dia sudah dipanggil Tuhan, saya masih lawan dengan panggilan itu. Saya kata, tak mungkinlah Tuhan mau panggil saya menjadi seorang hamba Tuhan. Dan akhirnya ada cara Tuhan mengubah saya, dan saya tetap terus mendengar panggilan Tuhan, mencari jawaban. Akhirnya apabila saya sudah temukan jawaban itu, sekali lagi dalam firman Tuhan yang sudah saya sebut tadi, umur saya 19 tahun, saya kembali kepada Tuhan dan saya tetap kejar panggilan Tuhan, mengambil keputusan untuk menjadi seorang hamba Tuhan.
Ya, setelah saya masuk ke dalam sekolah Injil, ya, di mana di sana karakter saya akan dibentuk dan saya mempelajari banyak doktrin-doktrin untuk gereja. Ya, jadi setelah saya selesai dalam pelajaran itu, saya masuklah ke dalam satu lagi, yaitu menjadi gembala gereja. Banyak cabaran yang saya hadapi dan terkadang membuat saya menjadi stres terkadang, oleh karena mungkin sebab saya baru dalam pelayanan waktu itu, dan saya kadang-kadang memilih mau lepaskan pelayanan ini karena burnout. Dan ada satu masa, saudara, di mana ada satu kejadian, ada satu suara berbisik dengan saya ketika saya mau masuk ke dalam suatu kawasan penginjilan, di mana dia kata begini, kamu akan accident, kata dia. Jadi saya menghiraukan dia dan saya tidak mengambil masa untuk berdoa. Saya terus pergi, dan setelah saya pergi masuk ke kawasan penginjilan itu, saya melayani mereka apa semua, dan saya dengar lagi sekali lagi, kamu akan accident, kata dia. Saya hiraukan, saya tidak mau dengar. Jadi saya tetap fokus dengan pelayanan Tuhan. Dan ketiga kali saya dengar lagi. Waktu saya dengar kamu akan accident, ketika itu kereta saya berpusing sebanyak 2 kali. Saya berpikir, apakah begini cara Tuhan mengambil nyawa saya? Dan akhirnya saya masuk ke dalam gaung. Setelah saya masuk dalam gaung, ya, orang-orang di kampung itu cepat-cepat bawa saya pergi ke hospital untuk ambil rawatan. Akhir daripada itu, saya tidak tidur dalam ward, tapi saya dirawat selama 1 hari dan mereka kata saya boleh keluar. Setelah keluar, esok itu saya pergi lagi ke kawasan penginjilan, ya. Dan akhirnya ada satu pribadi bukan seagama dengan saya. Dia kata, apakah kamu ada penjaga? Saya kata, saya tidak ada penjaga. Ya, kamu ada penjaga. Apakah kamu pernah accident? Ya, semalam saya accident. Dia yang sudah selamatkan kamu. Nah, ini yang membuat saya tersedar. Karena apa? Di mana ada Tuhan, tangan Tuhan yang menolong saya pada waktu itu. Dia kata bahwa dia inilah menolong kamu ketika kamu accident jatuh dalam gaung. Ketika itu saya baru teringat dengan satu ayat firman Tuhan, di mana Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Di sini, saudara, bahwa Tuhan menyertai saya saat saya melayani Tuhan. Walaupun saya berada dalam keadaan yang tidak baik, Tuhan masih menjaga saya. Jadi saudara-saudari yang saya kasih dalam kasih Kristus, teman-teman saya yang di luar sana, baik hamba Tuhan maupun bukan seorang pastor, jika Anda berpikir bahwa Tuhan tidak menolong Anda dalam saat Anda menghadapi banyak cabaran, ingatlah ayat firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10, karena tangan Tuhan masih ada bersama dengan kita, dia menolong kita. Banyak cabaran akan kita hadapi di luar sana. Mungkin ada yang lebih luar biasa cabaran daripada saya, tetapi firman Tuhan itu lebih hebat daripada cabaran yang kita alami. Untuk itu, saudara-saudari yang saya kasih, ingat bahwa setiap apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan yang memegang kehidupan kita. Dan jangan takut dan gentar saat kita melayani Tuhan. Bagi pastor muda-muda di sana, ya, jangan takut, jangan gentar, karena Tuhan masih menyertai kita semua. Dan saya percaya, ya, akan ada lagi cabaran kehadapan yang akan Anda lalui, ya, seperti juga saya, ya, akan banyak cabaran akan Anda lalui, tapi ingat, Tuhan masih bersama dengan Anda, ya. Dan inilah kesaksian saya dan kisah hidup saya apabila Tuhan menyertai saya. Terima kasih dan Tuhan memberkati.